Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara untuk menginstal Linux Debian yang akan selanjutnya kita gunakan untuk konfigurasi server. Di sini kita menggunakan virtual machine, itu untuk virtualisasi, yang bisa digunakan untuk virtualisasi operating system, mau itu Windows, mau itu Linux, bisa kita install di sini. Yang penting kita punya ISO-nya. Sebenarnya untuk virtual machine ini ada dua ya, yang saya ketahui yang biasa digunakan untuk virtualisasi. Yang pertama yang akan saya jelaskan ini menggunakan VirtualBox dari Oracle. Ada satu lagi namanya VMware Virtual Machine. Nah, karena dulu waktu pas saya sekolah saya pakainya ini gitu, makanya saya sekarang ngejelasinnya juga pakai ini lagi. Hanya perbedaannya di versi Debian yang akan saya jelaskan. Kita langsung mulai aja, klik new. Nah, di sini kita ketikkan Debian. Untuk tampilan di OS itu kan ada yang teks atau CLI, ada yang GUI atau grafik yang nanti ada tampilan desktopnya. Sekarang saya akan perlihatkan yang CLI dulu. Ini klik next. Oh iya, untuk tipenya ini kita bisa lihat ya, ada yang Mac, ada yang Windows juga bisa, ada Linux. Untuk yang Linux itu variasinya atau distronya banyak, dari yang awal sampai yang bebas, yang terlain nggak ada di sini juga bisa. Kita pakainya Debian. Oke, klik next. Nah, ini memory size untuk RAM-nya tetap aja dibiarkan 1024. Nah, ini untuk hard disk, kita bikin virtual hard disk sekarang. Ini pilih PDI biar nanti bisa kita masukin ISO. Ini pilih yang dinamik buat storage-nya. Ini tadi kan di awal direkomendasikan 8 GB ya. Kita tetapkan 8 GB. Nah, sudah selesai. Terus kita klik start. Nah, tampilannya seperti ini. Kita masukkan ISO-nya, klik di mana file ISO kita berada. Nah, ini udah ada ya. Kebetulan saya punya ISO Debian ada 3 versi. Yang versi 5 ini waktu pas saya sekolah, ini versi 7 sama versi 9. Ini Ubuntu buat kemarin. Nah, sekarang kita pakai yang Debian versi 7 aja dulu. Karena dia terbagi ke dalam 3 DVD, itu tuh buat instalan paket-paketnya emang pisah-pisah. Kita misalnya pakai yang DVD 1 dulu. Start. Nah, untuk ini kita bisa milih juga installnya, mau install versinya pakai yang CLI atau yang grafik. Kalau yang grafik kali ini tampilannya sama kayak pas kita nge-install Windows ya. Kita pilih yang installan biasa aja, CLI tampilannya. Nah, ini pertama kita pilih kita pilih bahasa yang Inggris saja. Untuk lokasi kita pilih di other, lalu kita pilih Asia karena kita ada di Asia, lalu pilih Indonesia. Fungsinya yang itu tuh, nah ini fungsinya yang tadi itu buat lokal, buat penentuan zona waktu kita gitu. Ini keyboardnya pilih yang American aja. Di sini harap sabar aja ya, agak lama soalnya.
Ini buat local address konfigurasi jaringannya. Nanti biasanya dia nge-install DHCP, jadi IP-nya default. Nah, buat name servernya, saya di sini akan pakai nama saya sendiri aja. Buat name server bebas, itu nanti tampilan buat di CLI-nya. Enter. Buat hostname-nya juga bebas, mau tetap Bibian atau mau ganti pakai nama lain. Hostname ini buat kayak penamaan kayak di router. Kayak di router waktu pas kemarin kita praktik di Cisco juga kan, hostname-nya yang asalnya namanya router kita bisa ganti jadi R1. Nah, di Debian juga sama. Di OS juga sama. Kita tetap aja Debian, enter. Domain name-nya kita lewat aja dulu. Enter lagi. Nah, untuk root password. Root ini adalah super user ya. Jadi kalau misalkan kita masuk ke apa namanya? Ke sebuah operating system gitu. Kita cuma sebagai user biasa, sedangkan di root ini kita bisa konfigurasi apa aja yang nggak bisa user biasa lakuin gitu. Di command line juga kan ada dia yang bisa harus apa namanya? Dia nge-config biasa di command line biasa bisa, tapi ada beberapa perintah yang emang dia harus masuk dulu ke administrator. Nah, di Linux itu namanya root. Ini root passwordnya saya pakai nama aja. Enter. Full name new usernya bebas ya. Kalian mau namain apa? Enter. Ini tetap username buat ini. Enter lagi. Passwordnya saya di sini bakal disamain aja sama kayak password root biar gampang. Harus ingat banyak password. Enter lagi. Nah, ini zona waktu yang tadi kata saya, kita pilih yang western atau barat. Enter lagi. Nah, untuk pemilihan partisinya, ini ada beberapa ya. Untuk yang paling atas itu dia udah default dari sananya, jadi ngepartisiin sendiri. Saya akan memperlihatkan bagaimana cara setting manual. Nah, tampilannya seperti ini ya. Yang ininya di enter, terus kita pilih yes. Nah, free space, jadi mirip kayak di Windows juga kan, pas bagian partisi kita harus bikin C, D, E, F, dan selanjutnya. Kita pertama bikin dulu buat disk biasa gitu, buat penyimpanannya. Ini enter, create new, kita pilihnya misalkan 7 GB ya, buat yang biasa, di primary. Ini pilih begini aja. Nah, udah kayak gini, nggak usah diganti-ganti lagi, done aja. Sekarang sisanya kita pakai buat C, create partition, sisanya enter aja, logical pilihnya. Nah, di USS-nya kita ganti jadi swap area. Terus done. Udah jadi ada 2. Kita klik finish. Write the change to this. Yes. Enter. Udah beres ini, kita tungguin aja. Sampai nanti muncul tulisan apa namanya untuk menyampaikan beberapa perintah gitu. Ada yang memang harus di skip aja biar nggak terlalu lama installnya, karena itu nanti bisa di-edit nanti lagi.
Emang ngeinstall base system ini agak lama ya. Soalnya tadi sih dia sekalian ngeinstalin partisi yang tadi kita udah pisah-pisah itu. Nah, udah selesai. Nah, yang tadi ini kata saya di skip aja langkahnya karena scanning DVD itu agak lama. Bisa nanti lagi. Di no wajah. Ini juga sama network mirror, kita no wajah. Nah, sekarang installing software. Ini survei juga sama, package usage survey, kita skip aja. Soalnya paket di Debian banyak banget, jadi bisa nanti kita install aja sendiri-sendiri. Nah, untuk tampilan ini, seperti yang tadi kata saya, kita nggak install yang buat CLI aja. Jadi yang Debian Desktop Environment kita kita spasi, kita uncheck list, print server juga sama, uncheck list, laptop juga sama, uncheck list. Ini diperlihatkannya beberapa paket server yang bisa diinstal di Debian. Ini hanya sebagiannya ya. Nanti kita install sendiri aja. Pilih yang standar system utilities, enter. Kalau kita tadi nge-checklist yang bagian Debian Desktop Environment-nya, itu mintanya akan sangat lama sekali. Makanya untuk sebagai bahan latihan kita konfigurasi server, kita pakainya yang CLI aja. Selain nggak berat, juga terhitung cepat kita menginstalnya. Nah, saat installing bootloader ini kita harus diinstal pastinya, soalnya kalau enggak nanti kita nggak akan bisa load si Debian yang kita install gitu. Yes. Nah, finishing. Setelah selesai install, klik continue, enter. Tunggu sampai dia merestart. Nah, ini kita enter lagi. Jadi untuk penggunaan si Debian ini, kita bakal sering, kita nggak usah perlu pakai mouse. Kita cuma tinggal enter, pakai panah-panah di keyboard aja. Nah, Debian login. Ini maksudnya username-nya ya. Kita masuk langsung aja pakai root. Enter. Passwordnya, password root ya. Bukan password yang username kalau misalkan emang dibedain. Nah, selesai. Kalau udah ada tanda hashtag, berarti kita udah masuk ke bagian per user atau root gitu kalau di Linux. Nah, sekian penjelasan tentang bagaimana cara instalasi Debian di VirtualBox dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.